Emang rakyat punya kemampuan pilih presiden? Raimu dapurmu. You don't have ability, you don't know nothing about you yourself. Jangankan tentang presiden Indonesia, dirimu kau tidak tahu. Jadi nggak punya kemampuan untuk pilih presiden. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Untung Pak Amin menyebut-nyebut Al-Quran. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, intervensi Tuhan. Indonesia itu kan di garis khatulistiwa. Jadi kalau udara, angkasa kita itu 12,5% dari seluruh udara dunia. Dan satelit itu hanya bisa bergerak-gerak around khatulistiwa. Sehingga seharusnya kita itu raja satelit, raja telekomunikasi. Singapura yang sekarang mengakses Palapa, itu dia tidak punya hak untuk bikin satelit lagi karena ada legalitas yang tidak bisa dia penuhi. Karena dia sangat kecil, dia sebuah kecamatan. Tetapi, jadi dia nanti minta kita lagi ya untuk bikin satelit. Jadi kita ini sudah truknya dibeli, terus nanti untuk ganti ban kita yang harus ganti ban. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya kan soal martabat asal-usulnya. Jadi bangsa Indonesia ini, Pak Amin yang kita butuhkan sekarang ini betul-betul Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin itu jangan dianu dengan Islamnya Arab. Amir itu artinya satu kepemimpinan. Mukminin itu adalah satu mekanisme yang menciptakan aman. Jadi orang Indonesia ini kenapa tidak seolah-olah tidak kreatif? Karena untuk kreatif tidak aman dia. Dia bikin apa? Diganggu temannya, diganggu polisi. Dia tidak mendapatkan keamanan. Kreativitas tidak aman, dagang tidak aman, anak keluar rumah tidak aman, di dalam rumah pun tidak aman. Oleh televisi misalnya. Jadi kenapa orang bertengkar? Kenapa mahasiswa bentrok? Kenapa gampang ngamuk? Itu sebenarnya bukan karena kita bangsa suka mengamuk, tapi karena tidak ada atmosfer yang diciptakan oleh pemerintah yang membuat kita merasa lega, merasa ikhlas satu sama lain, merasa terpacu. Itu bedanya dengan Cina. Di Cina, semua produk yang ada di dunia ada di Cina. Cina bikin BMW seri berapapun, Cina bikin handphone Vertu yang kayak apapun mereka punya, tapi tidak mereka jual ke luar negeri. Dan itu dilindungi oleh pemerintahnya. Satu desa bikin casing, satu desa bikin ini, satu desa bikin ini. Begitu rupa karena dilindungi oleh pemerintahnya, di maling bareng. Nah di Indonesia ini maling dewe-dewe. Anggar ono wong apik dimaling karo kancane, dielek-elek karo kancane. Anggar ono wong arep munggah digandoli karo kancane. Itu di skala bidang. Apa itu di kebudayaan, di ekonomi, di politik, semuanya begitu. Nah sebenarnya yang kita butuhkan adalah pawang nasional yang memiliki kemampuan untuk menciptakan di mana orang kalau ada dia merasa aman, sehingga orang berani kreatif. Nah saya harus bikin apik bagaimana orang dia nggak merasa aman untuk bikin baik. Kalau kata tentara di Aceh bagaimana? Saya tiap hari bawa M16, komandan saya bawa 16M. Terus saya disuruh jadi tentara yang militan bagaimana? Dan itu keluar pada semuanya. Jadi saya tidak bisa mengutuk siapapun yang bertengkar. Karena kita memang sedang dikurung di dalam satu, kita ini berada di bawah akar mimang. Akar mimang itu sebenarnya wacana-wacana yang membuat kita tidak mengerti siapa diri kita. Dan kita berputar-putar di bawah akar mimang. Makanya sekarang pertanyaan dari teman Mas Santo siapa tadi? Bukan yang Mas Darmawan tadi. Itu sebenarnya kan peringatan kepada kita gini, pemain sepak bola itu kalau dia tidak tahu dia ini back apa, gelandang apa, kiper, dia tidak mengerti harus berdiri di mana dan tidak mengerti akan menendang bola kemana. So you have to know who you are. Jadi kita sekarang harus melakukan reidentifikasi terhadap siapa diriku sebagai aku, siapa diriku sebagai bangsa Indonesia, siapa diriku sebagai Muslim, siapa diriku sebagai anggota keluarga, siapa diriku di dalam Muhammadiyah atau di dalam NU, siapa diriku di dalam berbagai macam perspektif dan konteks. Itu yang tadi Mas Darmawan katakan, one who knows and knows that he knows, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Nomor 2, one who knows but doesn't know that he knows, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. That's Indonesia. Nomor 3,
Rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri. Orang yang tidak ngerti tapi ngerti. Nek dia nggak ngerti, ngerti deh. Nah ini lumayan nih. Lumayan. Nah, warabi'ah, fourth, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahilun murakkab. One who does know and does know that he does know. Orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Di Indonesia masih ada ditambah gaya nih kayak ngerti-ngerti ya. Wani masang gambarnya di kayak cocok-cocok dari presiden. Jadi saya tadi ngobrol sama Mas Said. Sebenarnya tidak ada masalah dengan gimana sih coba. Sutresno polo begini ya. Uang begitu banyak, kenapa tidak kita bikin sekolahan? Negara mau gimana, si presidennya mau siapa, tapi yang pasti benar adalah engkau memberi peluang seluas-luasnya untuk pendidikan anak-anak kita. Kan itu yang nomor satu. Mau guru negara atau tidak. Jadi apalagi, yuk bayangkan, Sutresno tidak pernah mengiklankan ayat Tuhan. Dia mengiklankan kata-katanya sendiri. Tuhan tadi bilang sama saya, PKP. Kayak kalimatku sing apik iku ya ora tau ya diiklanke, malah kalimat dek-dek iya nek kalimat iki apik. Hidup adalah perbuatan, itu kan sama api itu panas. Ayam itu berkokok, ayam mesti lain. Masa hidup ora perbuatan, masa hidup tunggu wae perbuatan. Kok diiklanke iki lho. What is that? Mana sistem etika kita ini? Sistem martabat kita ini mana? Iya, ya maksudnya turu terus loh, kok turu? Udah tidur ya perbuatan. Oke, saya tidak apa-apa. I love Sutresno. I love him so much. Tapi saya akan lebih mencintaimu kalau engkau tidak berpikir politik. Justru karena engkau ketua partai politik, maka berpikirlah rakyat. Di dalam dirimu tidak ada kata politik. Di dalam dirimu hanya ada aset rakyat. Ya, the real politician. Itulah Amirul Mukminin. Seseorang yang menciptakan satu mekanisme, satu atmosfer, rasa maupun sistem dan struktur, termasuk institusi dan birokrasi, yang membuat semua pertumbuhan manusia, termasuk kreativitasnya, aman. Itu yang namanya Amirul Mukminin. Kalau yang lebih hebat lagi, Raisul Mukminin. Kalau yang lebih hebat lagi, Amin Raisul Mukminin. Gitu ya. Kata Amin, what is Amin? Ini tolong, ini mohon maaf. Amin itu satu famili sama aman, mukmin. Kalau walau dolin, amin itu sebenarnya satu kumpulan dari harapan kekabulan, gabungan antara kehendak Tuhan sama kehendak kita. Jadi seluruh doa kita dirumuskan dengan perayaan yang namanya amin, gitu ya. Itu amin itu artinya it happened, gitu loh. It happened, itu dia terjadi. Nah, siapakah kenapa, bagaimana bisa terjadi amin kalau ada yang punya sistem menciptakan aman berasnya, aman minyak gorengnya, aman kiri kanannya, aman dari narkoba, aman pendidikannya, aman semuanya, sederhana sekali. Mukmin adalah orang yang menciptakan sistem-sistem dengan ilmunya agar supaya itu tercipta yang namanya rasa aman rakyat itu. Nah, kita sekarang akan bertengkar terus dan sebentar lagi akan ada bentrok lagi, jangan khawatir, pasti ada. Kenapa? Karena we don't feel safe each other. Kita bukan hanya tidak aman terhadap SBY, saya tidak aman kepada wartawan, saya tidak merasa aman kepada siapapun saja. Saya tidak diterima oleh siapa-siapa. Untung saya tidak ofensif, untung saya diam aja. Ya. Tapi saya sendiri tidak merasa aman. Meskipun saya tetap aman di dalam ketidakamanan. Itu soal masalah, itu soal lain. Itu kan soal pinter-pinter wong Jawa iso mangan tempe ning diarani iwak. Wong Jawa kan gampang. Bojo wis bendino kuwi ning sing pentingnya didandani sosok sewekan, sosok lokan, sosok brengesi, sosok orang, sosok rumah, sosok miring. That's just
internal technology, Indonesian internal technology, dan kemampuan kita dibanding orang Barat adalah kita ini pinter external technology, pinter juga internal technology. Kalau di sana-sana ada gempa kayak di Jogja, modal bertahun-tahun, di sini 2 hari selesai, recovery mentalnya cukup. Datang ke tempat saya, alhamdulillah rumah saya itu baru seminggu sudah diterima Allah. Coba biar Pak. Maksudnya ambruk kena gempa. Dan kalimatnya sudah baru seminggu saya tempati, sudah diterima oleh Allah. Itu kan luar biasa. Itu yang bikin tidak mungkin ada pemberontakan di Indonesia. Karena orang Indonesia mampu menciptakan kebahagiaan dari bahan penderitaan kayak apapun saja, bisa diulat jadi kebahagiaan. That's Indonesia. Itu kekuatan yang tangguh, tapi itu juga bahaya bagi perubahan-perubahan. Dan pemimpinnya yang sekarang harus mengolah semua itu supaya menjadi kekuatan ke depan. Maka teman-teman sekalian, mohon maaf, kalau 2009 Anda tidak usah cemaskan. Setiap binatang ada kepalanya, ada ekornya. Kepalanya Soeharto, ekornya ya itu, ya yang sekarang itu. Ya memang 2009 itu ekor cecak, tidak ada masalah, memang harus mereka yang tampil. Dan kita tahu mereka juga tidak akan bisa apa-apa, tidak ada masalah. Sebab emang rakyat punya kemampuan pilih presiden. Raimu dapurmu. You don't have ability, you don't know nothing about you yourself. Jangankan tentang presiden Indonesia, dirimu kau tidak tahu. Jadi nggak punya kemampuan untuk pilih presiden. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Untung Pak Amin menyebut-nyebut Al-Quran. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, intervensi Tuhan. Lewat iblis. Terakhir ya. Saya mau membacaan Anda, iblis itu bukan musuhnya Tuhan. Iblis itu namanya Sayyidul Malaikah. Dia itu sesepuhnya para malaikat. Iya, Wa kanzul jannah, dia menteri bendahara surga. Dia di setiap langit punya gelar. Dia ada gelar Qanit, Raqib, Sajid, Mujtahid, dan seterusnya. Dan dia yang paling dipercaya oleh malaikat yang lain untuk berhubungan sama Tuhan. Itu sebelum dia disebut iblis. Nah, dia disebut iblis itu karena dia mulai menjadi sandi yudanya Tuhan di alam semesta. Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ini supaya berubah pikiran kita. Melihat Indonesia nanti dikit nyalain iblis, orang nyolong iblis, orang meteng iblis. Asosiasi iblis nanggon aku ramai metengi lah. Iblis bukan saya bolak-balik. Takkan dari saudara, emang orang Indonesia butuh iblis untuk hancur. Do you need iblis untuk hancur? You can ruin yourself. Kita bisa menghancurkan diri kita sendiri. Sudah pinter sekali bangsa Indonesia. Tidak perlu iblis. Jadi iblis itu sudah aman, apa-apain. Ngapain saya ganggu-ganggu mereka? Oh, mereka itu adalah rompol loh, berubah pilihannya kok. Tidak perlu iblis. Jadi iblis itu sekarang justru sangat bersimpati kepada rakyat kecil dan dia akan melakukan sesuatu ini within 7 years. Angel lagi, dibaca angel lagi. Sekarang saya tanya aja, Mbak, yang dari Muhammadiyah. Siapa yang bikin turun dari surga ke bumi? Yang bikin turun Adam turun ke bumi? Siapa? Karena kata iblis mempengaruhi dia makan buah terlarang terus turun ke bumi. Betul? Salah apa benar iblis? Kenapa Adam di surga? Kan Tuhan bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan mengatakan aku menciptakan khalifah di bumi. Kenapa kamu di surga? Di bumi. Tuhan bilang di Quran ini ja'ilun fil ardi laisa fil jannah. Lah kok kowe ning swarga dam? Maka eksekutornya untuk menaruh iblis, untuk menaruh Adam di bumi adalah iblis. Jadi iblis itu bukan sebuah struktur dan Tuhan adalah kompetitornya. Iblis berada di dalam struktur Tuhan. Dan dia melakukan segala sesuatu yang berbeda tugasnya dengan Jibril. Ketika dia tidak mau sujud sama Adam, itu adegan pertama dimulai.
Sesungguhnya dia menjawab kepada Tuhan, ya Tuhan sudah tahu jawabannya. Kamu kenapa tidak mau sujud? Jawaban dia, iya karena aku dua, iya karena nasta'in. Aku hanya mengabdi kepadamu ya Allah dan hanya minta tolong kepadamu, dan aku tidak akan minta tolong dan mengabdi kepada selain engkau, kata iblis. Muslim orang lain. Dan sekarang iblis waktu itu bilang sama Tuhan, ya Allah beri aku tangguh sebentar, I will prove, saya akan buktikan kepadamu ya Allah bahwa Adam dan anak turunnya tidak pantas saya sembah. Sekarang dia sudah mulai naik mengetuk pintu Tuhan. Sampai lihat ke Indonesia dapuran itu yang menurut aku sujud tambah modal lama kepada menghubungi aku kan sujud tambah modal kadang wira belum sujud. Nah gitu teman sekalian, saya cuma ganggu Anda supaya kita memusatkan diri pada yang tadi dibilang apa siapa tadi? Sudahlah, sehebat-hebat rekayasa internasional, ya, sehebat-hebat apa desain internasional itu tergantung kita sendiri kok. Kalau kita berani, ya jangan. Kalau perlu, ya jenengin terserah, negosiasi apa nasionalisasi terserah, apa itu soal diplomasi. Tapi pokoknya duit. Nah itu kan sebenarnya yang paling berbakat kan Gus Dur dulu. Tapi ya Gus Dur nggak inget. Kan mestinya kalau Gus Dur ditagih hutang, loh yang utang siapa? Gus Dur kan gitu kalau Gus Dur. Lah saya ada ikut utang ya. Itu Soeharto gitu itu loh, saya bingung itu mana. Karena gitu kan IMF bingung. Ya cuman Gus Dur punya bakat luar biasa untuk bikin bingung dunia. Tapi Gus Dur ini ya gitu, dia saking hebatnya, dia bingung sama dirinya sendiri. Dan ini salahnya Pancasila. Lah masa persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin kok dipakai untuk bersatu? Mana ada orang mau kumpul di bawah pohon beringin? Tidak ada orang mau. Jadi akhirnya ya bentrok semua. Dan Gus Dur kalau nggak bentrok sebentar udah enak. Kalau wah ini yang bosok hidup itu adalah perbuatan. Akhir sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Amin, saya ingin mengatakan Pak Amin, saya kira seorang yang gini, jangan menangkap omongan saya di dalam perspektif Indonesia. Saya ingin ngomong di dalam perspektif kebenaran yang luasnya, lebih luas dari alam semesta. Hanya lalu, ini orang punya RS loh. Nah, maksud saya begini, sudah cukup semuanya peradaban yang diciptakan Allah, sudah cukup untuk kita tinggal ambil ini untuk Indonesia model kayak sekarang, kita ambil ini wacananya. Tadi Pak Amin sudah ngomong mengenai Yunus, mengenai siapa, kita ambil. Dan semua wacana sudah ada. Tadi saya waktu di sini saya ingin mengatakan Pak Amin ucapkan seperti Rasulullah. Walau wadul asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amal. Paham tak Bu? Meskipun mereka mengiming-imingku dengan matahari ditaruh di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur dari amanat ini. Aku tidak akan mundur dari perjuangan ini. Sudah kamu lagi aku. Terus di jalan keadaan sangat terpepet ini ada teori luar biasa dari Rasulullah SAW. Mohon maaf ini yang bagi bukan orang Islam, percayalah kalau Islam dari saya itu rahmatan lil alamin. Artinya kebaikan itu otonom. Kebaikan itu otonom. Jadi kalau kita nolong orang di jalan itu tidak pakai identitas. Orang yun terbuat tipe Islam Kristen. Islam harus kejar-kejar ini. Ya bohong Muhammadiyah. Di kafe ketiga Gus Dur Muhaimin. Kondisi kita ini kayaknya membutuhkan kecerdasan untuk menemukan titik koordinat perang Pak Amin. Jadi Rasulullah itu memilih lembah Badar yang jauhnya sekitar 230 km dari Madinah.
Karena kalau dia tidak ke Badar, kalau menunggu pasukannya Abu Jahal koalisi pada waktu itu dengan Taif dengan Mekah, yang jumlahnya sekitar 27.000, sementara pasukan beliau hanya 600. Pasti nanti Madinah akan hancur lebur, maka beliau menyuruh semua laki-laki bergerak sampai 230 km yang ke tempat yang disebut Lembah Badar. Di situ ada wilayah yang teksturnya sangat bagus dan Rasulullah sudah memperhitungkan. Ini tidak mungkin menangis, Pak. Ya. Nah, ini saya ingin mengatakan kepada kita, jangan putus asa, kata Pak. Nah, Rasulullah itu punya teknik luar biasa. Jadi nek delok pasukan Badar jalan kaki dari Madinah sampai Badar itu kan sudah sendalnya sudah sobek-sobek, sudah loyo, tidak makan. Ketika baris ditutul pedang gini telepon lagi, ini pasukan Japo, akhirnya sudah Rasulullah. Terus kalau dalam keadaan seperti itu, apakah yang kira-kira diucapkan Rasulullah di dalam doanya kepada Tuhan? Masa menurut terus kayak istighosah kita, ya Allah selamatkan bangsa Indonesia. Itu ikhlas. Piye kowe kira bakat selamat loh, kowe kaya ngono kelakuane njaluk selamat itu ora rasional. Seluruh perilakumu itu tidak indikatif terhadap surga. Hampir seluruh perilaku dan rekayasa kebudayaanmu itu indikatif terhadap neraka. Tapi doamu minta masuk surga. Kamu itu bodoh apa nyejek saya? Kan ngomong gitu. Nah, maka Rasulullah karena keadaan pasukan yang sangat lemah, juga itu bukan pasukan, itu saat ketemunya laki-laki saja untuk melawan koalisi itu. Maka Rasulullah tidak mengatakan, ya Allah menangkanlah pasukan Islam, menangkanlah kebenaran. Enggak, Rasulullah tidak ngomong gitu. Dia kasih dulu pasukan Badar ini, dia hibur hatinya. Jadi itu pakai teknik dokter. Dokter itu kan orang sakit apapun kan selalu, oh everything will be fine. Gitu ya. Jangan jujur sama pasien. Ini kata orang saya semeneng begini. Ini satu dari 10 penyakit yang mematikan ini. Ya, jangan jujur. Jadi ketidakjujuran itu kadang-kadang kita perlukan. Kan begitu. Nah, Rasulullah kepada pasukannya juga mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna wa turhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya wahai pasukan perang Badar, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong ingat, itu bukan karena Allah sayang kepada kamu dan bukan karena kamu kuat sebagai pasukan, tetapi karena Allah sayang kepada orang-orang lemah yang kamu bela. Jadi Pak Amin, kalau niat kita memang membela orang tidak berdaya, maka itu kuncinya. Itu dihibur jajane hati ini Kanjeng Nabi ya jane yang memodar itu artinya begitu, tapi tetap diungkapkan secara diplomatik. Innama tunsaruna, itu kalimatnya bagus banget. Sesungguhnya engkau akan diberi kemenangan, pertolongan dan rezeki oleh Allah, tetapi itu karena Allah sayang kepada ibu, bapak, kakek, nenek, anak kecil-kecil, orang-orang miskin yang engkau bela, yang tinggalkan di kampung. Itu ngomong sama pasukan perang Badar. Berani menjanjikan kemenangan juga. Jadi Pak Amin janjikan kemenangan. Janjikan kemenangan. Loh, bukan karena kita mau menang, tapi pasti adrenalin mereka tumbuh dan pasti selama itu terjadi, entah nanti jadi apa enggak. Tapi pokoknya selama itu berlangsung pasti lebih produktif mereka, lebih cerdas, lebih cerah. Gitu loh. Karena diberi harapan. Gitu loh. Tapi begitu menghadap Allah dia mengatakan, ilam takun alayya ghadabun fala bali ya Allah. Pun kula niki ajeng pasukan Islam ajeng modar monggo. Kata Rasulullah begitu. Ajeng mati kabeh monggo. Sudah Islam yang tidak hidup di bumi monggo. Sudah saya tidak padekan kata Rasulullah. Wala ubali. Saya tidak peduli ya Allah. Kalah menang, aku dihinakan atau aku dijunjung. Riwayatku bagaimana di muka bumi, umat Islam akan jaya atau akan hancur, aku tidak peduli ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepada aku. Nah, jadi marahnya Allah itu defisit yang melebihi segala macam kegagalan pemerintahan dan negara. Sekarang kamu boleh jadi presiden tapi jangan dalam keadaan dimarahi Allah. Maka fatwa saya kayak saya ini,
jelek-jelek kadang ada disuruh. Allah itu kalau di Jumatan, ini soal SBY misalnya ya. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kan gitu kan kalau Jumatan itu. Cuman ya. Itu ribut, cuma sekarang enggak. Jadi dulu kan itu nggak di situ pakai tidak pakai tongkat atau terus akhirnya gelut satu pakai tongkat satu ngambil pedang apa gitu. Gelut sekarang nggak pernah ada pertengkaran karena bodoh-bodoh kayak Jumatan. Arwah 23:11 barang sekarang udah ada sudah damai. Terus yo kan setraweh di sekolah. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah tadi. Allah itu maha memberi petunjuk. Dan tahun 2009 itu doa kita saudara, ya Allah ikutlah pemilu dong sekali-sekali, kali ini dong aja. Loh, Allah ikut nyoblos loh, enggak, caranya sendiri dong. Kalau Allah caranya nyoblos adalah dia ikut membantu atmosfer wacana yang beliau bilang tadi. Wacana-wacana yang baik, yang bersifat cahaya Allah muncul di Indonesia, mengatmosferi Indonesia, sehingga ketika orang mau milih dipengaruhi oleh wacana-wacana dari pilihan Allah. Itu kan gitu kira-kira mekanismenya kalau Allah. Jadi kalau Allah ikut nyoblos pemilu 2009, berarti kita selamat. Jadi Allah itu maha memberi petunjuk, sekaligus Allah itu juga maha menyesatkan. Kalimatnya tadi gitu, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Mudah-mudahan kalau Pak Amin pada suatu hari benar-benar diamanati itu karena bangsa Indonesia memang sedang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Begitu. Pertanyaan saya adalah, ketika semua orang tanpa partai yang besar yang menjadi busurnya Bapak SBY, ternyata dia menang. Ketika SBY menang itu, Allah dalam keadaan memberi petunjuk kepada bangsa Indonesia ataukah sengaja memberi penyesatan kepada bangsa Indonesia? Assalamualaikum.